Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ajiansah, NIM D1A019088, kelas C Agroekoteknologi 2019, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah agroklimatologi dari dosen saya, Ibu Dr. Insinyur Made Deviana 2JMS. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian alat, fungsi dan cara kerja alat kelembapan udara, evaporasi dan transpirasi. Nah, untuk alat ukur kelembaban udara yang pertama yaitu psikometer standar. Psikometer standar adalah alat ukur kelembaban udara yang berfungsi untuk pengukur suhu udara dan kelembaban dengan satuan suhu derajat Celcius dan kelembaban dalam persen. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari psikometer standar, selanjutnya kita harus mengetahui apa bagian-bagian psikometer standar. Di psikometer standar terdapat 4 bagian utama, yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Nah, setelah mengetahui bagian dari psikometer standar, ada baiknya kita mengetahui peran dari tiap bagian. Yang pertama, peran dari termometer bola kering. Tabung air raksa dibiarkan kering sehingga air akan mengukur suhu udara sebenarnya. Selanjutnya di termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Kemudian termometer maksimum. Nah, termometer air raksa ini memiliki pipa kapiler kecil pembuluh di dekat tempat atau tabung air raksanya, sehingga air raksanya hanya bisa naik bila suhu udara meningkat, tapi tidak dapat turun kembali pada saat suhu udara mendingin. Untuk mengembalikan air raksa ke tempat semula, termometer ini harus dihentakkan berkali-kali atau diarahkan dengan menggunakan magnet. Nah, bagian terakhir yaitu termometer minimum. Termometer minimum biasanya menggunakan alkohol untuk mendeteksi suhu udara yang terjadi. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki titik buku lebih tinggi dibandingkan air raksa, sehingga cocok untuk pengukuran suhu minimum. Prinsip kerja termometer minimum adalah dengan menggunakan sebuah penghalang indeks pada pipa alkohol, sehingga apabila suhu menurun akan menyebabkan indeks ikut tertarik ke bawah. Namun bila suhu meningkat, maka indeks akan tetap pada posisi di bawah. Selain itu, peletakan termometer harus miring sekitar 20-30 derajat dengan posisi tabung alkohol berada di bawah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan agar indeks tidak dapat naik kembali bila sudah berada di posisi bawah atau suhu minimum. Nah, setelah kita mengetahui fungsi bagian dan peran tiap bagian, selanjutnya kita harus mengetahui cara kerja psikometer standar. Di sini psikometer standar ditempatkan di dalam sangkar meteorologi dengan ketinggian berbeda seperti yang tersebut di atas, yaitu terdiri dari termometer bola basah dan bola kering. Termometer bola basah dan bola kering ini berfungsi untuk menentukan kelembaban udara, suhu udara, dan titik embun. Alat ini terdiri dari dua buah termometer air raksa yang dipasang berdampingan secara vertikal. Bola dari satu termometer dibungkus dengan kain kasa atau muslin yang tergantung pada bejana kecil berisi air murni, sehingga bola termometer selalu basah dan disebut sebagai bola basah, sedangkan yang lain tidak dibungkus disebut sebagai bola kering. Nah, untuk suhu udara dapat dibaca pada termometer bola kering. Penguapan air dari kain kasa basah menyebabkan suhu bola basah lebih rendah daripada suhu bola kering. Dari hasil pembacaan bola basah dan bola kering akan dapat diketahui kelembaban udara dari titik embun. Untuk alat kelembaban udara selanjutnya, di sini terdapat higrometer. Higrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembaban atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Meskipun begitu, alat ukur kelembaban udara akan bergantung pada pengukuran kualitas lainnya seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis lainnya. Nah,
Untuk bagian-bagian hygrometer terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian skala dry. Adalah bagian utama pada hygrometer yang memiliki fungsi untuk mengukur kelembaban udara sekitar. Bagian kedua yaitu skala wet. Bagian ini berguna untuk pengukuran suhu udara yang basah, jenuh maupun lembab. Bagian selanjutnya ada bagian sumbu, bagian yang memiliki fungsi untuk menghantarkan air ke skala wet. Bagian selanjutnya terdapat bagian tabung yang berguna untuk menampung air. Nah, untuk bagian yang terakhir ada bagian air yang berguna untuk mengetahui suhu basah yang berada di alat ini. Nah, untuk cara kerja hygrometer, dalam hygrometer memiliki dua skala. Skala pertama untuk mengukur kelembaban dan juga untuk mengukur temperatur atau suhu. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan di tempat yang akan diukur, kemudian tunggu hingga skala keluar. Untuk skala kelembaban akan menunjukkan simbol H, dan untuk temperatur akan menunjukkan derajat Celcius. Pada hygrometer lama yang memiliki bentuk bundar yang terpasang di dinding, pembacaan skala sama seperti membaca skala pada termometer pada umumnya. Saat pembacaan skala pada hygrometer harus diberikan aliran udara yang berhembus menuju arah hygrometer. Untuk alat ukur kelembaban udara selanjutnya yaitu barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan terjadinya badai. Selanjutnya bagian alat ukur barometer. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian vernier, berfungsi untuk mencari tinggi minus air raksa. Yang kedua yaitu bagian skala barometer, berfungsi untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Nah, untuk cara kerja barometer yaitu untuk jenis air raksa harus diletakkan pada ketinggian lebih dari 300 meter. Dan jangan diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Kemudian harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Letakkan di ruangan yang kering, tertutup, atau terhindar dari sinar matahari dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruangan. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kerja alat ini. Cara kerja barometer ini akan berbunyi secara otomatis jika tekanan air raksa naik. Segera mengecek ketika alat berbunyi. Sedangkan untuk aneroid mempunyai cara kerja yang berbeda dengan jenis air raksa. Bagi yang tinggal di dataran rendah tidak perlu memperhatikan letak, sebab sebagian besar telah diatur pada tingkat dasar permukaan laut. Jenis aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu di wilayah tersebut. Caranya dengan memutar skrup setting menggunakan obeng. Karena alat ini tidak mempunyai alarm, ketahui juga penggunaan aneroid lain terlebih dahulu, supaya dapat mengetahui besarnya tekanan suhu pada wilayah tersebut. Apabila pengaturan aneroid berbeda, akan menghasilkan informasi yang berbeda pula. Untuk alat ukur selanjutnya, kita membahas alat ukur evaporasi. Di sini saya menggunakan evaporimeter panci terbuka. Evaporimeter panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada udara terbuka. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi. Biasa untuk lama pengamatan bisa 1 kali 24 jam, baik itu di permukaan danau, waduk, sungai, dan lainnya. Nah, untuk bagian-bagian evaporimeter panci terbuka terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian Hawk Geogy. Hawk Geogy digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang berskala dan sebuah skrup yang berada di batang tersebut. Digunakan untuk mengukur letak ujung jarum pada permukaan dalam panci. Hawk Geogy biasa diletakkan dalam sebuah bejana yang disebut steel wheel. Nah, untuk bagian selanjutnya terdapat steel wheel. Steel wheel adalah bejana dari logam kekuningan, berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hook geogy. Di dasar steel wheel terdapat lubang kecil, sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air di dalam panci. Steel wheel mendukung kerja hook geogy pada saat pengamatan. Untuk bagian selanjutnya terdapat Cube Counter Anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur banyaknya angin permukaan.
Biasanya di sini 50 cm di atas permukaan tanah selama 24 jam. Sedangkan floating thermometer digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi dalam 24 jam. Bagian selanjutnya yaitu floating thermometer, yaitu penekan hujan jenis OBS berguna untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di area sekitar evaporimeter panci terbuka. Karena hujan yang terjadi dapat mempengaruhi kadar penguapan yang terjadi. Nah, untuk cara kerja evaporimeter panci terbuka yaitu kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi di dalam area 1 meter persegi. Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka, jenis United States kelas A PAIN dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7.00 WIB atau 000 UTC, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 7.30 sampai jam 13.30 dan 17.30 WIB. Nah, untuk pengamatan evaporimeter panci terbuka yaitu pasang hook jauji di atas bejana steel wheel, kemudian putar skrup pengatur pada hook jauji sambil ujung jarum tepat pada permukaan air. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Kemudian angkat hook jauji dan baca serta catat angka yang ditunjukkan skala atau mikrometer. Kemudian ketinggian permukaan air di dalam panci diukur pada awal periode waktu pengamatan dan akhir periode waktu tersebut. Selisihnya setelah dikoreksi dengan banyaknya curah hujan yang jatuh selama periode waktu pengamatan adalah besarnya penguapan. Nah, kemudian esok harinya lakukan pengamatan seperti di atas, dan keduanya itu dapat menentukan jumlah penguapan yang terjadi dalam 24 jam. Kemudian jika air dalam panci hampir habis, maka isi kembali air hingga mencapai tanda atau skala yang telah ditentukan. Begitupun sebaliknya dengan mengurasnya jika air meluap. Nah, hasil pengamatan dicatat di buku observasi, lalu disalin ke backup SINOP dan dilaporkan dalam AGMIB dan laporkan data penguapan. Nah, untuk alat ukur selanjutnya kita membahas alat ukur transpirasi. Di sini saya menggunakan fotometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur laju pengambilan air dari tunas tanaman berdaun. Nah, dalam fotometer sendiri terdapat bagian-bagian. Di sini saya menggunakan fotometer orange. Baik, saya contohkan bagian-bagian dari fotometer orange ini. Fotometer orange memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian fotometer dengan lubang kapiler panjang. Cara kerja tabung ini adalah dengan gelembung dimasukkan ke kapiler. Seperti air diambil oleh tanaman, gelembung bergerak. Jarak gelembung yang bergerak dalam waktu tertentu ditentukan oleh laju transpirasi oleh tanaman. Nah, bagian kedua terdapat reservoir. Dengan memutar keran pada reservoir, posisi gelembung dapat diatur pada awal percobaan. Beberapa desain fotometer menggunakan semprit dan bukan corong dengan keran. Bagian yang ketiga yaitu adalah tabung untuk menahan pancaran cahaya. Diagram pancaran cahaya terjadi di tempat dengan memasukkan karet bung ke dalam tabung. Lubang di bung yang mewakili jendelanya harus benar-benar dilumuri dengan petroleum jelly agar tidak kedap udara. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan bagian-bagian fotometer, ada baiknya kita mengetahui cara kerja fotometer. Nah, untuk cara kerja fotometer ini, ranting tanaman yang akan digunakan dalam kegiatan ini dicari yang besarnya sesuai dengan pipa karet pada ujung pipa Y yang kecil. Hanya 2 atau 3 helai daun saja yang ditinggalkan untuk penelitian ini. Ujung tangkai dipotong dan bekasnya diolesi dengan vaselin yang bertujuan untuk mencegah penguapan.
Fotometer diisi air melalui ujung pipa Y yang besar hingga penuh, kemudian disumbat dengan sumbu karet. Ujung Y yang berpipa karet dan ujung pipa kapiler tetap terbuka. Ujung ranting tanaman tersebut di atas dipotong dalam air dan ditancapkan ke dalam pipa Y yang berkaret. Hal ini juga dilakukan dalam air untuk mencegah tersumbatnya pembuluh-pembuluh kayu oleh udara. Bila dilakukan di luar, ujung ranting harus tertancap pada air dalam pipa Y tersebut. Jika tersekat oleh gelembung udara, untuk memulai pengamatan, air pada pipa kapiler berskala dapat diatur terletak pada ujung pipa dengan cara membuka tutup karet pipa Y persediaan air. Jika semua hal ini sudah selesai, maka alat ini disimpan pada penumpu bantalnya dan siap untuk pengamatan kecepatan. Penguapan dalam mililiter terhadap waktu penguapan yang dilakukan setiap selang waktu tertentu, misalnya setiap 5 menit.